Assalamualaikum para wargi PHR, berjumpa lagi dengan saya dengan kisah yang berbeda. Kisah kali ini dikirim dari narasumber kami yang bernama Marwah. Ia menceritakan sahabatnya yang pernah kesurupan saat sedang praktek di sebuah rumah sakit. Oleh sebab itu, bahkan keadaannya tidak baik hingga saat ini. Pagi itu Ari datang ke rumah aku. Aku, Ari dan Susan kita bersahabat baik sejak kecil. Namun setelah kuliah aku berpisah dengan mereka. Aku ambil jurusan informatika, sedangkan Susan dan Ari jurusan kedokteran. Kita sudah jarang sekali bertemu, apalagi kumpul bareng. Kita sudah disibukkan dengan rutinitas masing-masing. Ya, meskipun kampus kita tetap sama, kita kuliah di UGM, hanya saja gedung kita yang berjauhan. Gedung kedokteran itu jauh dari tempatku, harus melewati 2 blok jurusan dan parkiran mobil. Ari, apa kabarnya nih? Udah lama kita gak ketemu. Ari gak langsung menjawab pertanyaanku. Aku menangkap kekhawatiran pada wajahnya. Ri, kamu gak apa-apa kan? Mar, aku mau menceritakan sesuatu tentang Susan, kata Ari dengan serius. Oh ya Ri, aku kemarin hubungi dia berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Kenapa ya? Apa Susan sakit? Jadi gini, ucap Ari sambil menerawang mengingat sesuatu. Seminggu yang lalu, aku dan Susan pergi ke rumah sakit. Kami sedang mengerjakan makalah dan perlu beberapa tanda tangan dari dokter. Namun dokter yang kita tunggu belum datang juga pada saat itu. Kita terpaksa menunggunya, padahal jadwalnya hari itu. Ia bernama Dr. Agung. Harusnya kami nggak perlu nginap di rumah sakit. Namun berhubung jarak rumah kita jauh dari rumah sakit tersebut, kita terpaksa nginep dan menunggu kedatangan Dr. Agung. Terus apa yang terjadi pada Susan, Ri? Kamu tahu kan Marwah, Susan itu sangat penakut. Waktu itu dia pengen ke toilet, tapi gak ada temen cewek untuk menemaninya. Akhirnya dia minta tolong padaku. Sebenarnya aku agak risih meski menunggunya di luar ruangan toilet cewek. Tapi aku mengenalnya dari kecil. Dia memiliki ketakutan yang berlebihan. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk menjaganya. Akhirnya aku menemaninya, kata Ari. Dalam hati aku bergumam. Sejak dulu Susan itu sangat penakut. Kadang aku merasa heran, kok bisa ya Susan ambil jurusan kedokteran, sedangkan ke toilet rumah aja wajib harus ada yang antar. Kenapa ini maksain nginep? Apakah demi sebuah nilai? Lalu Ari lanjut bercerita. Dari luar aku melihat lampu di kamar mandi cewek itu mati nyala. Tapi aku berusaha bersikap tenang supaya Susan gak paranoid. Aku juga melihat Susan mulai gelisah. Tapi mungkin karena sudah tidak tahan, dia tetap maksa masuk. Sambil menunggu Susan di luar, aku anteng aja main HP. Tiba-tiba aku mendengar suara yang ribut dari dalam, Mar. Kayak orang kesurupan mengamuk. Kayak setan yang lagi marah. Aku panik lari ke dalam mencari Susan. Di dalam lampunya sudah mati total. Susan. Aku menggedor dan memanggilnya dari luar. Tapi gak ada jawaban. Dan pintu itu terkunci dari dalam. Akhirnya
aku dobrak itu pintu. Aku menemukan Susan sudah tidak sadarkan diri. Lalu aku menggendongnya keluar sambil menepuk-nepuk pipinya berkali-kali, tapi enggak sadar juga. Hingga akhirnya ada seorang perawat memberinya kayu putih baru dia sadar. Gak lama Susan langsung menggenggam tangan aku erat-erat, menangis histeris. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam, kata Ari dengan antusias. Dengan mimik wajah yang masih panik, seakan dia masih di situasi itu. Terus apa yang terjadi, Ri? Kemudian Susan menceritakan saat sedang berada di bilik toilet. Lampu yang tadinya mati menyala, tiba-tiba mati total. Susan hanya dapat cahaya dari terang bulan yang masuk lewat ventilasi udara. Lalu ada suara seseorang yang menangis di depan pintu. Dia ketakutan dan buru-buru menyelesaikan hajatnya. Katanya suara tangis ini lain yang bikin dia merinding. Susan mencoba mengintip, membuka pintunya perlahan. Namun betapa kagetnya dia. Dia melihat sosok dalam bentuk setengah badan. Susan menjerit dan berusaha menutup pintu kembali. Tetapi ditahan dengan kuat oleh 3 jari yang berkuku panjang dan hitam. Lalu tiba-tiba menyembul setengah kepala dari pintu itu. Katanya Susan berteriak memanggil namaku, Mar. Setelah itu dia gak ingat apa-apa lagi katanya. Tapi kok yang aku dengar lain, Mar. Susan gak ada memanggil namaku. Hanya suara-suara setan kayak lagi ngamuk, kata Ari sambil berpikir dengan aneh. Lalu selanjutnya gimana, Ri? Aku yang mendengar itu gak kebayang apa yang Susan rasakan waktu itu. Setelah Susan sadar dan menceritakan kejadian itu, Susan kembali kesurupan lagi, Mar. Bahkan dia sempat mukul salah satu perawat. Dia juga mengumpat dan ngomong kasar. Dia bilang, "Saya monyet tua, saya anjing gila, saya pemakan daging. Bangsat, biadab, semua orang harus mati. Hahaha." Kita gak punya pilihan lain. Lalu kita mengikat tangan dan kakinya serta menyumpal mulutnya. Karena kita gak bisa apa-apa, aku berinisiatif datang ke Ustadz untuk meruqyahnya. Sepanjang jalan, Susan tertawa, menangis, berteriak hebat dan memaki orang-orang. Sesampainya di tempat ruqyah, Susan diturunkan dengan kursi roda. Dengan kedua tangan dan kakinya diikat erat. Kata pengurus ruqyah, Susan diganggu jin jahat, jin penunggu WC yang berbahaya. Dia sedang memakan Susan dari dalam dan berusaha memindahkan jiwa Susan ke alamnya. Kasihan sekali Susan. Apa sekarang Susan udah sembuh, Ri? Ari gak memberi jawaban. Aku ingin langsung melihat keadaan Susan. Akhirnya aku minta Ari agar ia mengantarkan aku. Setelah sampai di rumah Susan, aku terkejut melihat keadaannya yang memprihatinkan. Susan banyak diam, bawah mata hitam pekat, mata melotot tanpa kedip, mulutnya terkatup rapat. "San, apa kabar?" Dia gak menjawab, hanya memandangku dengan pandangan yang mengerikan. Susan menusuk kaki dan tangannya dengan peniti dan jarum pentul. Lalu dia tertawa-tawa.
Bahkan aku melihat langsung Susan memakan daging mentah dari kulkasnya, lalu menangkap ikan dari akuarium dan langsung melahapnya. Aku dan Ari bengong melihat Susan seperti itu. Kata mamanya, kelakuan Susan akhir-akhir ini sangatlah aneh. Aku berbincang-bincang dengan Arif, berdiskusi harus kemana kita mengobati Susan. Tiba-tiba Susan mau mencekikku. Untung Arif sigap menahannya. Jangan mendekati dia. Marwah sangat ngeri melihat Susan yang sekarang. Bahkan Susan mengancam kalau Ari gak menikahinya, Susan akan menggugurkan kandungannya yang ada pada perutnya. Ada apa ini? Kenapa sahabatku jadi gak baras begini? Aku sempat curiga, apakah Susan dan Ari memiliki hubungan? Namun Ari menjawab tidak. Bahkan aku juga tahu kalau Ari punya pacar. Aku dan Ari membawa Susan ke dokter. Dan dokter bilang Susan harus mendekam di rumah sakit jiwa. Marwah tidak setuju. Sahabat saya tidak gila. Aku tidak menyerah. Aku dan Ari membawa Susan kembali ke tempat ruqyah. Dia Ustadz Adam. Kata Ustadz, sukma Susan dibawa oleh jin wanita paling jahat. Jin jahat itu membawa Susan ke alam gaib, bukan alam orang mati. Wanita setengah badan yang Susan lihat itu adalah orang yang mati terlindas kereta beberapa tahun silam. Dan mayatnya tidak dikuburkan dengan layak. Mayatnya dibuang dalam keadaan hamil. Dia memiliki dendam, jadi korinnya jin jahat. Aku percaya hantu yang Susan lihat di toilet katanya setengah badan. Tapi yang aku heran, kenapa harus Susan? Pak Adam bilang roh Susan sangat mudah ditangkap karena imannya lemah. Susan juga jarang sholat, jarang ibadah dan berhati buruk. Jin jahat itu gampang memanipulasi Susan. Dengan tubuh setengah dari mayat wanita hamil itu yang dia pakai sebagai wujud menakuti orang yang masih hidup. Aku bertanya, apakah manusia meninggal tubuh kasarnya masih di bumi? Apakah rohnya berubah menjadi hantu dan bergentayangan? Tak ada menjawab. Wallahu alam, Allah yang maha mengetahuinya. Roh manusia memang akan keluar meninggalkan raganya dan pergi ke alam lain yang disebut alam barzah. Tetapi roh penasaran atau roh lain itulah jin. Korin manusia itu menyerupai sama. Mereka jahat dan merusak. Aku hanya mengangguk saja, masih belum paham. Kalau kalian bertanya bagaimana keadaan Susan sekarang, belum cukup baik. Kadang masih senyum menyeringai, kaki dan tangan dirantai. Pak Adam menyarankan agar sering-sering mengaji dekat Susan.